Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kembali lagi di channel Dokter Kita, solusi sehat keluarga islami. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya, kita kembali bersama dengan materi kita Dr. Hadian Faisal yang insya Allah membahas tentang kesehatan yang dengan ini pendengar insya Allah bisa banget untuk membantu atau mengedukasi keluarga kita agar kita sama-sama sehat ya. Nggak hanya ayahnya aja yang sehat, nggak hanya ibunya aja yang sehat, tapi anak-anaknya dan semua seluruh keluarga insya Allah bisa mengedukasi kesehatan kita. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama materi kita Dr. Hadian Faisal. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabar dokter, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat dokter. Gimana tadi perjalanan kayaknya cukup panjang ya? Iya, langsung dari rumah sakit. Alhamdulillah. Langsung dari rumah sakit? Iya. Oke, pantas masih jasan gitu ya? Iya. Masya Allah, Masya Allah. Di rumah sakit mana dok? Sentra Medika Gempol. Sentra Medika Gempol. Iya. Oke. Gempol. Dari Gempol ke sini? Iya. Macet nggak dok? Kayaknya kalau sore main ya, macet ya. Masya Allah. Semoga alhamdulillah tapi sudah bisa bersama kami di sini ya dok. Barangkali mau minum dulu nggak apa-apa. Kok kosong ya ini? Ya, insya Allah nanti tim diambilin minumnya. Dokter, Masya Allah, tadi dapat ini dok, kemarin kita sudah bahas ya tentang bagaimana seorang mudah sakit banget ya, apalagi anak muda yang ternyata banyak juga mereka yang mudah banget masuk IGD dan sebagainya, entah itu gaya hidup mereka yang sedikit sakit langsung ke IGD gitu kan, sehingga mungkin data yang banyak di IGD adalah anak-anak muda atau bahkan gaya hidup mereka ya pemirsa. Namun di pekan kemarin atau di pembahasan kemarin kita sudah kasih ya sebuah edukasi bagaimana menjaga hidup kita agar lebih bisa sehat ya pendengar Radio Kita FM. Nah kali ini ada pesanan dok dari para sekjen kita ya, para teman-teman. Kita akan bahas rokok karena mungkin beberapa hari kemarin ya cukup viral sih ya perihal rokok ya, tentang bagaimana ada seorang pengendara bermotor dia tidak menggunakan helm, dia bersama dengan anak dan istrinya sambil merokok. Dan gak hanya suami aja ngerokok, istrinya juga di belakang ngerokok. Jadi depan ngerokok, dia sambil bawa anak di tengah, ngerokok yang juga. perempuannya ngerokok juga. Itu kan bikin cukup geram ya, miris banget ya. Apalagi di Indonesia, dan sempat ditegur dari netizen atau beberapa konten kreator sambil ya ini dilarang, ini apa namanya bahaya gitu kan bagi pengendara lainnya gitu. Malah marah. Mungkin karena tegurnya agak ini ya, mungkin tegur beberapa kali terus agak disiram rokoknya. Kemudian dia marah-marah dan sebagainya. Dari tayangan itu kan kita bisa lihat bahwa ternyata edukasi bahwa rokok ini berbahaya itu kayaknya cukup belum terlalu mengena pada mereka yang masih perokok. Mungkin kalau secara umum ya laki-laki oke lah gitu kan. Dia biasanya yang laki-laki nih yang masih perokok, dia ngerokok sama teman-teman laki-lakinya. Nah ini dia sampai satu keluarga gitu kan, dalam arti mungkin ya istrinya yang ngerokok, anaknya kena juga ya. Nggak menutup kemungkinan kan katanya ada perokok aktif dok ya, ada perokok pasif. Dan ada satunya apa enggak? Cukup dua ya? Perokok tangan ketiga. Tangan ketiga ya, makanya ya ada inilah ya. Kalau pasif kan dia nggak ngerokok, cuman dia terkena gitu kan dampak rokoknya. Nah sebenarnya dari kandungan rokok ini dok, kandungan apa sih yang paling berbahaya gitu bagi tubuh, dan bagaimana tentunya kita bisa mengetahui itu dan mengedukasi kepada masyarakat atau para pemirsa bahwa ini benar-benar sangat berbahaya gitu. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya. Ya, jadi memang rokok sangat berbahaya ya Kang Andi. Karena dia banyak zat kimia di dalamnya itu. Zat kimia yang berbahaya, zat kimia berbahaya. Yang perlu jadi catatan pertama itu adalah nikotin. Nikotin. Sering dengar ya nikotin. Benar-benar. Identik dengan nikotin. Mengandung nikotin. Nikotin itu
dia yang menyebabkan kecanduannya, itu namanya nikotin. Oke, jadi Dia nikotin juga pengen mungkin lagi ada di narkoba dan sebagainya ya, nikotin ya, yang bikin canduan. Tapi beda lagi. kecanduan. Nah, yang salah satu zat yang kecanduan di rokok itu Oke. nikotin. Mungkin di narkoba saya belum baca, cuma kalau di rokok itu nikotin Oke. yang membuat kecanduan salah satunya. Nah, dia bikin perokok tuh nggak cukup satu batang sehari, Oke. apa, bisa satu bungkus, bahkan sampai meningkat terus menerus kan, namanya orang kecanduan. Mungkin awal-awal nyoba kan satu, Nyoba satu. besoknya lagi nambah bertahun-tahun, mungkin Berbungkus-bungkus bisa ya. 2 bungkus satu hari. Sehari 2 bungkus tuh bahaya banget itu. Oke, Itu nikotin pertama. Tuh, nikotin itu kandungan yang apa maksudnya kimia berbahaya berupa racun apa gimana, Dok? Nggak beracun, dia menyebabkan kecanduan. Nanti yang racun yang selanjutnya. Oke, ada lagi. Yang bersifat racun berbahaya itu tar namanya. Tar. Oke, tar lo enggak ya? Tar itu yang ya dia bisa menyumbat di paru-paru. Oke. Kalau di paru-paru itu kan ada lapisan-lapisannya, nah itu bisa nempel di situ. Oke. Jadi satu batang ada yang nempel. Pernah lihat kan percobaan paru-paru perokok gitu kan ya? Iya, jadi iya, hitam yang gitu. jadi hitam. Oh, Nah, itu karena ada tarnya di itu situ. tarnya. Oke. Padahal kan kalau orang sederhananya ya, mungkin orang yang melihat orang yang ngerokok itu dia menghisap apa namanya asap, kemudian dikeluarkan, gitu kan. Mungkin secara sebenarnya nggak apa-apa kok dikeluarkan. Ternyata ada yang tertinggal. Ada yang tertinggal. Oke. Iya, betul. Nggak semuanya masuk keluar semua, enggak 100% keluar. Ada yang tertinggal di situ. Ada yang tertinggal. Tertinggal nanti mungkin 1 batang, 2 batang, 2 bungkus, 1 slop, 2 Dalam sekian sekian tahun, bertahun-tahun, gitu ya. nah, akhirnya jadi Ya Allah. masalah itu tar yang Itu menyebabkan. Mungkin yang bikin sering-sering batuk itu juga tar juga. karena dia Berarti nggak hanya di paru-paru kan, orang bikin batuk kan di tenggorokan. tenggorokan. Jadi seluruh saluran pernafasan itu bisa menempel di situ. Ya Allah. Jadi kan kalau normalnya tuh dia ada silia-silianya tuh. Jadi di sistem pernafasan tuh dia ketika ada kotoran, ada kuman, ada debu itu dia menempel di silia, terus nanti dibawa keluar. Dibawa keluar oleh silianya. Nah, di perokok itu silianya itu ada gangguan, jadi tidak bekerja dengan baik. Oke. Jadi termasuknya ke ini ya, maksudnya bahan kimia yang bisa dikatakan kuman atau beracun. Beracun, bukan kuman. Bukan kuman, beracun ya. Oke. Itu Terus ada lagi, Dok. Terakhir yang perjalanan itu karbon monoksida. Karbon monoksida. Monoksida kan mungkin sering didengar di knalpot ya, asap knalpot. Iya. Karbon monoksida dia bahayanya kenapa dia bisa mengikat di darah itu lebih kuat dari oksigen. Oh. Jadi kalau ada sel darah merah ini kan punya hemoglobin ya, Hb. Ya harusnya kan ngikat oksigen di bawah seluruh tubuh ya. Iya. Nah ketika ada karbon monoksida itu lebih kuat ikatannya ke karbon monoksida. Oke. Ibaratnya lemnya dia lebih ini ya pada. Ibaratnya kalau saingan tuh kalah oksigennya. Iya. Oke. Nah, jadinya tubuh itu di bawah karbon monoksida. Jadi tubuh itu jaringan-jaringan tubuh itu bisa kekurangan oksigen. Jadi peredaran darahnya juga tidak lancar, suplai oksigen juga tidak lancar. Oke, jadi tidak hanya mungkin orang berpikir bahwa orang merokok paling yang kena itu cuma paru-paru lah atau tenggorokan gitu ya ketika gatal. Ternyata ada juga ya bahan tadi kimia yang beracun yang dibawa ke seluruh tubuh, Dok ya. Iya. Jadi kalau kita katakan penyakitnya hanya paru-paru, ya memang paru-paru paling sering ya. Paling sering paru-paru ya. Paling sering karena dia kan ya memang tadi zat tarnya itu yang menempel paling banyak di paru-paru. Jadi menimbulkan masalah. Jadi akhirnya bisa kalau itu kan ada saluran nafas ya bercabang, nanti sampai di gelembung-gelembung kecil namanya alveolus. Nah, itu nanti bisa bermasalah di situ. Kemudian nanti dari saluran nafasnya ketika mengeluarkan itu berat jadinya. Ketika sudah kronis ya, namanya PPOK ya, penyakit paru obstruksi kronis. Nah itu sering ditemuin di perokok ya. Jadi biasanya kalau udah bertahun-tahun, udah usia mulai usia lanjut ya, mulai bahkan perokok yang baru beberapa tahun juga bisa kena itu PPOK. Yang baru-baru juga bisa kena. Itu memang di paru-paru ya pertama. PPOK itu, kemudian kanker paru bisa. Kanker paru juga bisa Karena dia sifatnya kan karsinogenik ya, rokok itu ya. Jadi dia bisa menyebabkan mutasi di sel-sel tubuh, ya di
Bahkan di kanker yang lain juga bisa dia mempengaruhi karena inflamasinya tuh peradangannya di seluruh tubuh. Di seluruh tubuh, makanya itu ya tadi Jadi apa? meningkatkan risiko kanker, nggak cuma kanker paru, kanker yang lain. Kan kalau dulu di rokok ya, merokok dapat menyebabkan kanker, Kanker, hipertensi, ya. impotensi, serangan jantung. Nah, serangan jantung itu kenapa? Karena tadi peredaran darahnya tidak lancar, itu terus mengganggu di pembuluh darah itu ada namanya endotel. Kalau pembuluh darah ya, dia tuh normalnya bisa vasokonstriksi mengecil, bisa membesar. Kalau kita lagi butuh darah cepat tuh kan, misalnya lagi lari nih, denyut nadi cepat, tekanan darah naik itu kan butuh energi ekstra misalnya. Vasokonstriksi, nanti udah tenang, melebar lagi, tekanan darah turun lagi, relax gitu kan. Nah, itu kan bagus tuh, berarti kayak selang baru lah istilahnya. Iya. Nah, ibaratnya Kang Aan punya selang yang udah tua tuh kan. Aduh, udah kerjanya susah, ini ya. Mau mengecil susah, mau membesar susah. Nah, itu ibaratnya pembuluh darahnya perokok itu seperti itu. Jadi endotel di apa yang dia ada di pembuluh darah itu, dia kaku jadinya. Namanya disfungsi endotel. Disfungsi endotel Karena rokok tadi itu. Nah, disfungsi endotel ini pertama nanti bisa bikin tekanan darah meningkat bisa, kemudian darah tuh masuk ke serangan jantung karena penyumbatan di jantung, penyumbatan di otak jadi stroke. Nanti peredaran darah ke seluruh tubuh, ke semua organ, nanti bisa gagal ginjal. Ginjal juga bisa ke kaki ya. Ada, karena mungkin melemahkan semuanya ya, melemahkan semuanya. Kaki rokok ada ya? Kaki perokok tuh dia atau di tangan-tangan tuh nanti di ujung-ujung apa pembuluh darah yang kecil-kecil dia menyumbat di situ. Akibatnya jadi hitam, jadi biru hitam. Banget katanya bibir orang perokok hitam gitu katanya kan. Iya. Beredarnya gitu. Cuman kayaknya nggak semua ya. Itu bisa jadi menyebabkan berbagai macam penyakit itu. Oke. Tadi juga mungkin yang katanya apa ketika nanti ketika tadi kita lari kemudian fungsi apa dok yang tadi bernyut? Iya, vasokonstriksi. Vasokonstriksi itu berarti bener ya, kadang kan banyak ya orang-orang yang mungkin nafasnya ketika olahraga yang perokok sama yang enggak nih ini beda banget gitu kan. Mungkin mudah capek, mudah ngos-ngosan dan sebagainya. Tapi ada juga orang yang mungkin dalam olahraga ya dia kuat-kuat aja dok. Nah ini apakah berpengaruh ketika mungkin dia merokoknya nggak terlalu banyak atau baru-baru, ngaruh nggak sih dok dalam tadi kerusakan performa olahraga ya? Iya, menurut performa olahraga, atau dia ngerokoknya sedikit tuh ngaruh nggak sih dok gitu sama tubuh gitu? Merokoknya sedikit aja gitu. Nah, maksudnya kalau merokok tuh nggak ada, kalau gula ya, gula itu kan sering dibandingkan ya. Kenapa yang dibahas rokok terus padahal gula bahaya? Nah, gula itu energi tubuh. Misalnya bisa dikeluarkan ya. Bisa dipakai gitu. Seorang misalnya mau lari maraton pasti makan gula. Nggak mungkin lari 42 km tanpa asupan nutrisi. Pasti di tengah-tengah ada water station, ada dia makan, nambah nutrisi di situ. Kan gula isinya. Ada gel, itu kan gula isinya. Nah, benar. Gula bisa dipakai gitu loh. Jadi yang salah itu ketika konsumsi gulanya berlebihan, tapi nggak dipakai, berlebihan nggak dipakai, atau mungkin normal tapi dia mager kan. Bisa juga normal tapi dia mager ya. Jadi gula tuh ada batasnya yang masih kita butuhkan gitu loh. Jadi nggak gula berbahaya, iya berbahaya kalau berlebih, kalau nggak dipakai, kalau mager, nah itu gula baru berbahaya. Nah rokok ini tidak ada batas minimalnya. Jadi satu batang pun dia mengandung nikotin, mengandung racun. Racun, jadi berbahaya. Satu batang pun sudah ada perubahan di dalam tubuh kita ya. Tadi disfungsi endotel, ada tar yang menempel. Itu dari jadi tidak ada dosis. Kalau di kedokteran kan ada dosis minimal ya, dosis maksimal yang bisa menyebabkan keracunan gitu loh. Ada semua zat itu sebenarnya bisa menyebabkan keracunan. Air pun ada namanya keracunan air. Kalau minum terlalu banyak 1 galon gitu kan, keracunan kan. Keracunan air bisa, bahkan zat paling aman seperti air aja bisa keracunan. Tapi ada batasnya sangat tinggi kan, karena air aman. Apalagi garam terlalu tinggi kan juga bahaya. Semua zat itu ada batas yang bikin menyebabkan keracunan. Nah, kalau rokok ini nggak ada batas minimalnya berapa sih yang bikin keracunan, nggak ada. Pokoknya satu batangnya udah satu hisapan pun sudah bikin orang orang berbahaya, merusak tubuh mereka ya. Ya. Masya Allah. Jadi ini juga edukasi penting ya, bahwa mungkin ada orang sekarang apalagi
para anak remaja dok ya, yang tentunya mungkin kasus juga banyak terjadi, anak remaja ngerokok kemudian ditegur dan lain sebagainya. Mungkin mereka masih merasa apa ya, fisik mereka masih kuat, fisik mereka masih bugar, masih bagus. Nah ini juga kan kadang mereka berpikir bahwa nggak apa-apa ngerokok, saya masih oke kok, olahraga masih jalan, apa segala macam, masih nggak mager dan sebagainya. Itu pengaruh juga nggak dok? Nah ini bahayanya, jadi remaja ini masih labil ya dia, labil, mudah terpengaruhi teman. Rokok ini kan sifatnya kadang ikut-ikutan teman ya, ikut-ikutan teman, akhirnya nyoba ngerokok, kecanduan, terus sampai tua kan, kayak gitu. Biasanya siklusnya. Makanya kadang perusahaan-perusahaan rokok tuh iklannya kan berani menantang gitu. Betul. Tema-temanya seperti itu. Temanya rokok, apa namanya, sepeda. Jadi kadang mereka itu ngincarnya memang anak-anak muda. Oke. Karena kan kalau udah kecanduan nggak perlu diiklanin lagi ya. Iya sih, dia udah beli sendiri. Udah beli sendiri ya. Nah yang padahal perokok udah ada ya. Perokok baru ini yang biasanya ditargetkan kadang mensponsori event olahraga, mensponsori kegiatan-kegiatan apa kayak semacam konser yang banyak bola gitu aja. banyak pemudanya lah. Karena memang mengincar pemuda di situ. Nah pemuda itu mulai karena masih labil, belum ketemu jati dirinya, mudah terpengaruh, ikut-ikutan, mudah mencoba. Mudah nih. Nah, padahal ketika mulai yang merokoknya semakin muda, kan semakin panjang tuh usia merokoknya. Ya. Oh iya benar, semakin muda semakin panjang dia ngerokok. Orang mulai ngerokok ya usia misalnya SMP ya berapa 14 tahun. 14 tahun sampai misalnya berhenti 45 tahun tuh. Berarti udah 31 tahun tuh merokok. Waduh, iya benar. Beda sama misalnya orang baru merokok 30 tahun, berhenti 45 tahun misalnya, ya 15 tahun. 15 tahun. Tumpukan zat beracunnya itu kan beda. Lebih beda. Jadi bahayanya merokok usia muda tuh ketika berlanjut terus ya. Itu tumpukannya lebih banyak. Kadang penyakit-penyakitnya jadi lebih cepat tuh. Iya. Jadi lebih cepat terkena. Kemudian yang kedua, mengganggu pertumbuhan sebenarnya. Oh, mengganggu pertumbuhan juga dok? Kan masa remaja masih tumbuh ya harusnya. Iya. Jadi dia tuh mengganggu penyerapan kalsium sebenarnya. Terus juga kan tadi peredaran darah juga terganggu. Harusnya kan nutrisi-nutrisi tersampaikan ya. Jadi tubuh masih berkembang, tambah tinggi, tambah sehat. Otot dan tulang berkembang gitu. Nah, itu ketika merokok ya, apalagi sudah dosis tinggi masih remaja itu bisa memperlambat tuh. Iya, gangguan pertumbuhan. Harusnya mungkin anak ini kalau nggak merokok tuh bisa tinggi gitu ya. 170 berapa gitu ya. Nggak sampai segitu. Oh iya. Bahayanya. Ini bahaya banget ya, bahkan untuk anak-anak para pemuda ya, apalagi para remaja yang masih sekolah. Masya Allah, semoga Allah lindungi ya anak-anak kita yang tentunya belajar. Bahkan kadang yang tidak menutup kemungkinan ya, ada orang yang mungkin di sekolah umum yang mungkin mayoritas kasusnya ya sekolah umum mereka merokok, di pondok pun kadang ada aja yang bandel gitu ya. Nah ini dalam artian nggak, orang tua harus benar-benar memperhatikan pergaulan anaknya dok ya. Jadi rokok itu kadang dari pergaulan ya, kita ya kalau ke anak-anak ya kita pertama contohkan dulu ya, bapaknya tidak merokok, contohkan. Pasti nanti menurun tuh, bapak aja merokok, saya merokok kenapa nggak boleh gitu kan. Bapaknya contohkan dulu, misalnya berhenti, kasih tahu bapak, misalnya dulu udah keburu merokok ya, waktu mudanya, bapak dulu muda karena belum paham, kamu jangan ikut-ikutan gitu misalnya. Bisa ya dengan kayak gitu ya, karena bahayanya ini kalau misalnya orang Islam juga kan kasih tahu ini ternyata banyak yang mengharamkan rokok gitu kan. Karena bahaya ternyata kan. Karena bahaya juga, haram juga ya dalam segi agama, betul banget, masya Allah. Nah dok, kadang mungkin anak-anak muda juga ini ya belum mungkin belum berpikir ke situ ya. Kemudian mereka belum merasakan secara langsung nih dampaknya gitu kan. Nah sebenarnya ketika kita merokok atau mungkin ya sedikit merokok gitu, anak-anak remaja gitu, mulai dari kapan sih dok dampak itu bisa terasa gitu ketika kita merokok? Dampaknya dari itu tadi, dari pertama kali merokok sudah ada dampaknya dari mulai peningkatan tekanan darah itu kan ketika itu kan ada inflamasi, tekanan darah meningkat ya. Kemudian zat-zatnya tadi sudah menempel tuh, sudah ada gangguan di
pembuluh darah, di saluran nafas, ada peradangan seluruh tubuh. Nah, itu terjadi ketika merokok, meskipun baru awal-awal. Meskipun berawal. Apalagi nanti kalau lama itu. Makanya itu harus ya jaga pergaulan sih mungkin. Sama tadi pemilihan di pondok juga ya bisa jadi ya. Apalagi pondok yang memang di situ boleh merokok ya. Karena Waduh, oh iya ada lagi. Aduh. Saya memang iya di situ juga ya. ada teman saya ya. Oh gitu. Dia awalnya sebelum masuk pondok tuh nggak merokok. Dipondokin ya di pondok tersebut ya. Biar Memang di pondok itu dimotivasi, nggak tahu dimotivasi atau apa ya. sebagai lingkatan kali ya. Tapi lingkungannya memang lingkungan rokok. Jadi setelah keluar dari pondok itu jadinya merokok. Jadi merokok. Nah, jadi Harus jadi lebih baik malah. pintar-pintar memilih lingkungan deh, lingkungan Iya, benar. pergaulan, lingkungan sekolah juga, kemudian lingkungan keluarga. Jadi ya pengaruh lingkungan sangat erat di apa kebiasaan merokok Untuk ini. memutus ini Iya, ya. dari keluarga ya, pemilih kita contohkan orang tua tidak merokok. Kalaupun ada keluarga besar, kadang kan masih keluarga besar masih ada ya. Ada aja yang rokok. Ya paling nggak kita buat aturan nih, jangan di depan anak-anak, jangan sampai terlihat. Kadang kan orang lihat tuh jadi nyontoh ya. Jadi nyontoh, jadi tahu. Jauh-jauh Apalagi anak-anak sekarang ya, berani banget nyoba gitu ya. Kalau anak saya udah saya kasih paham, ini bahaya. Bahkan om-om yang rokok tuh ditegur sama anak saya. Oh gitu, Masya Allah. Oh jangan ngerokok, oh gitu. Iya. Atau jauh-jauh sana. Nah, lingkungan keluarga ya, pertama pastikan anak tuh bebas asap rokok. Supaya bebas asap rokoknya supaya tidak mencontoh perilakunya, juga tidak jadi perokok pasif juga. Oke. Yang kedua dari lingkungan tetangga ya, lingkungan rumah komplek itu, ya kalau ada temennya yang bapaknya ngerokok atau sering ngajak main sambil merokok, ya udah jangan pilih yang lain gitu. Dari lingkungan sekolah juga. Sekolah pilih sekolahnya yang peduli ya, yang peduli terhadap hal-hal tersebut. Kadang ada yang aja kadang kalau nggak ya. Siswanya ada di gurunya di depan sekolah merokok kan sering ya. Ada warung sekolah, warung rokok di situ pada ngumpul. Walaupun sekolahnya enggak kelihatannya di luarnya gitu ya. Di luar. Bahkan ya zaman dulu saya SMP aja ada ngumpet-ngumpet di dalam sekolah. Dalam sekolah? Iya, teman-teman saya dulu ada. Jadi ya memang harus pilih-pilih dari sekolah. Dulu ya artinya tuh. Rantai rokok yang menyerang remaja nih dok ya. Padahal iklan rokok nih yang sejauh saya tahu tayangnya malam ya, maksudnya ada aturannya gitu ya. Betul. Ada aturannya, dia nggak boleh tayang siang bolong, nggak boleh jam pagi atau bahkan sore, bahkan malam-malam. Nah dia baru tayang tuh iklan rokok. Apalagi, nah masalahnya remaja-remaja zaman sekarang dia suka begadang, jadi kena juga ya. Masya Allah. Mungkin peraturannya jadi juga kurang ketat ya di Indonesia. Kalau di luar kan bagaimana di lingkungan umum itu tidak merokok, itu kan mau nggak mau kan anak-anak muda ngelihat orang ngerokok jadi udah biasa. Rokok iya, itu ya, kegiatan biasa gitu. Kegiatan, iya benar-benar. Kalau di negara yang sudah bagus itu kan merokok tuh ruangan merokok di pojokan gitu loh, di pojok orang tuh kayak terhina gitu. Terhina. Dibikin orang merokok tuh terhina gitu. Iya, di pojok. Jadi nggak boleh di restoran, kadang kita di tempat makan ya merokok kan. Iya benar. Ini nggak ada tulisan dilarang merokok. Dilarang merokok nggak ada. Padahal ada hukum asalnya hukum asalnya harus ada ya. Hukum asalnya itu tidak boleh merokok. Jadi ketika tidak ada tulisan boleh merokok, berarti harusnya tidak boleh merokok gitu loh. Jangan kebalik. Iya benar ya Allah. Ini perlu ini ya semoga ini menjadi catatan ya bagi para baik itu masyarakatnya maupun para pejabatnya. Ya, jadi kalau masalah rokok ini ya perbaikannya dari atas ke bawah ya, dari pemerintah dari kita juga para pendidik, guru, dari orang tua, dari anak-anaknya juga. Benar-benar masalah. Nah tadi kan dokter sempat menyinggung perihal perokok pasif ya dok ya. Kadang ternyata berdampak juga perokok orang yang nggak merokok dekat-dekat sama orang yang merokok ya. Orang yang nggak merokok dekat-dekat sama orang yang merokok. Nah ini dampaknya apakah sama bahayanya dok dengan orang yang merokok, apakah berbeda dok? Iya, jadi kalau dibilang dampaknya itu tergantung dari paparannya. Jadi misal ada orang, kan ada yang kantor tuh boleh merokok tuh ya. Iya. Misalnya sebelahan nih duduknya, pekerja A dan pekerja B. Pekerja A misalnya ngerokok, B enggak nih. Tapi selama 8 jam kerja itu ya kena terus ya. Nah ini lebih masif nanti
paparannya kan. Oke, Jadi lebih parah bisa yang Bisa lebih parah. maksudnya lebih parah daripada yang paparannya. Tapi yang paling parah tetap yang aktif. Tetap yang aktif Kan ya. dia masuk Iya, semua iya, masuk benar-benar. keluar gitu kan. Tetap yang lebih parah yang aktif. Lebih Jadi kalau dibilang karena nggak mau jadi perokok pasif, saya yang merokok aja lah kadang. Iya, Guyonannya karena kan gitu. seperti- Aduh sama Enggak aja ini kok kena kok gitu kan. Enggak. Jadi ikutan. Tetap kan yang aktif tetap yang dihirup lebih banyak kan dia. Jadi lebih banyak. Benar. Terus pasif itu tergantung paparannya. Jadi kalau dia di dalam ruangan tertutup ya lebih bahaya. Apalagi seorang suami merokok dalam rumah misalnya ya. Bapak ngerokok, ada istri, ada anaknya dalam rumah. Nah ini perlu jadi catatan nih. Kalau memang masih belum bisa lepas rokok ya kalau enggak di luar Di gitu. luar. Jangan sampai di dalam rumah ya. Iya benar-benar. Seperti itu ya. Benar. Ini juga semoga menjadi edukasi juga ya. Dari yang viral tadi ya beberapa hari kemarin ini kan udah merokok, istri merokok, anaknya di tengah. Sebelum sambil naik motor. Sebelum naik motor Itu lagi. kan saya kalau saya tiap ada yang ketemu naik perokok saya tegur pasti. Kalau naik motor, kalau sama-sama naik motor. Matikan kadang ya mau. Karena dari segi aturan KUHP yang terbaru ya kemarin ya. Itu memang benar-benar ada larangannya. Pengendara kalau merokok itu ada cuma dendanya. Penerapan dendanya. Nah, itu dia tuh. Cuma penerapannya kayaknya belum pernah lihat ada perokok langsung didenda ya. Kalau saya punya usul ya ada. Kalau pernah affiliate Shopee ya tahu ya. Affiliate marketplace ya. Shopee, Tokopedia dan lain-lain ya marketplace. Karena ada linknya nanti ketika orang ngeklik beli dari situ dapat komisi kan ya. Tahu ya? Tahu. Nah, program saya ide aja sih. Ide itu ada affiliate denda. Oh gitu, sama yang ini nanti dilaporkan misalnya laporin Kang Aan lihat nih ada yang ngerokok sambil naik motor, laporkan namanya ini, laporkan. Nah, didenda kan, misalnya denda katakanlah 500.000, nah kita dapat 100.000, iya. 400 dapat komisinya ya. Nanti ada full timer pencari itu. Oh iya, ada kuisnya, udah itu kayak seru juga sih, seru juga. Padahal kan mungkin ya para penegak hukum mungkin sibuk ya, jadi nggak bisa satu-satu kan banyak penduduk Indonesia kan banyak ya. Benar. Nah itu bisa dimanfaatkan penduduk. Betul, bisa dan insya Allah penduduk kalau misalkan ada komisi cuannya jalan ya. Itu program yang bagus tuh. Ya saya kepikiran aja sih. Iya benar ya, semoga ini didengar ya oleh para. Misalnya ada nggak semua itu ya. Misalnya buang sampah sembarangan juga. Betul. Ada orang buang sampah di kali misalnya ya. Di foto namanya ini laporkan affiliate. Dia bayar denda, yang melaporkan dapat gitu. Dapat gitu benar-benar Masya Allah. Dan ini mungkin juga ini bisa menjadi perhatian kan kadang seringkali ada kayak Raja Lodaya ya dan sebagainya, gabungan raja dan sebagainya, nggak hanya orang yang nggak pakai helm aja gitu kan, orang yang nggak punya SIM dan sebagainya, yang ngerokok juga harusnya kena tilang gitu. Kan itu juga kan jadi perhatian dan sering ya, nggak hanya mobil nggak hanya rokok, nggak hanya mobil nggak hanya motor, sekarang mobil juga kadang mobil juga rokok gitu. Kalau mobil sebenarnya dia egois ya, sebenarnya dia kacanya kan ditutup aja gitu ya. Ditutup aja. Kan katanya dia suka asap rokok ya. Iya. Kenapa nggak ditutup dia nikmati sendiri? Iya benar. Kenapa harus orang lain nikmatin abunya gitu ya? Asap dan abunya itu bahaya kan? Itu bahaya banget dok ya? Bahaya. Sebahaya apa sih dok? Apakah bisa menyebabkan orang buta atau gimana dok? Bisa kalau tepat ya, masih panas gitu kan. Kena mata ya bisa aja kan. Luka bakar di mata kan bisa cacat permanen itu bisa. Ya Allah, nah ini semoga menjadi penghimbauan juga ya bagi masyarakat secara umum. Janganlah dalam arti ngerokok sambil berkendara atau bahkan di jalan, karena bahayanya nggak hanya untuk diri Anda tapi juga untuk pengendara yang lain. Balik lagi yang tadi kan belum selesai tuh. Pasif tuh. Oh iya, yang maksud gimana tuh? Pasif tadi kan ada ya perokok aktif itu yang merokok langsung pasif. Tuh. Mau satu batang ada di Threads ada yang tanya saya. Ada gimana? Yang nggak tanya, dia bikin kayak postingan. Kalau merokok satu batang itu apa termasuk perokok aktif? Ya aktif kalau merokok ya. Kalau cuma didiemin kan pasif. Iya benar. Mau satu batang dia rokok, ya dia kan aktif merokok. Iya, lagi merokok, kegiatan merokok ya aktif itu ya namanya. Jadi perokok aktif itu dia merokok langsung. Kedua perokok pasif tadi. Pasif itu yang terkena asapnya secara langsung.
dalam terkena satu asap. ruangan misalnya, atau tadi lagi naik motor kena asapnya, itu perokok pasif juga. Asap pasif. Dalam ruangan atau misalnya di dalam kantor, perokok pasif. Ada juga tadi perokok yang tangan ketiga tadi. Tangan ketiga itu Kalau bahasa masif. kalau Indonesia kan gampang ya, aktif pasif itu tangan ketiga. Dan kalau bahasa Inggris tuh third hand smoker. Third hand smoker itu dia asapnya nggak kena, asapnya sih nggak kena, tapi dia sisa-sisanya, karena ada orang habis merokok kelihatan ya baunya ya. Oh iya, benar-benar. Saya pernah sholat sebelahnya perokok, kayaknya bekas ngerokok ya. Tahu lagi ya. sholat tuh Waduh, baunya. ini baunya apalagi campur bau badan ya. Itu. Nah, itu kan zat-zat yang menempel di tubuh, di baju. Itu misalnya seorang bapak mungkin ngerokoknya di luar tapi nempel di baju, peluk anaknya langsung. Oh, itu bahaya juga dok kayak gitu. Karena nempel tuh apa kehirup ya. zat-zat yang di baju ya. Bisa kehirup anak, itu tetap masih bisa. Jadi tidak sebahaya yang langsung pasif. Jadi urutannya seperti itu. Aktif, pasif, yang tangan ketiga. Oke. Tapi benar cukup berbahaya ya, kalau apalagi untuk anak-anak dok ya. Iya, jadi kalau kalau masih amannya mau merokok, gimana? ya. Amannya sih nggak merokok sih. Amannya sih nggak merokok. Cuman untuk mungkin belum ini. Ya, pertama usahakan berhenti ya. Kalau masih belum bisa, masih di luar ya. Itu di luar ganti tadi. Mungkin. Di luar, ganti baju dan harus mandi. Harus mandi. Ribet ya? Ribet. Makanya kalau nggak mau ribet ya nggak usah ngerokok ya. Jadi kan bisa nempel di baju, bisa nempel di badan, di kulit. Nah, kalau cuma ganti baju kan masih ada yang di kulit ya. Oh iya benar. Dia harus ganti baju dan harus mandi sebelum ketemu anak dan istri. Karena memang benar-benar dari sisi itu juga apa namanya, dari sisi kesehatan ya, tadi berbahaya juga bagi orang yang nggak merokok atau tangan ketiga. Juga dari rokok-rokok zaman sekarang sih nggak tahu ya, kalau misalnya dulu juga baunya tuh nggak hilang bener. Saya nempelnya benar-benar nempel gitu kan. Walaupun pernah ya punya temen gitu kan, dia ya merokok lah gitu. Cuman seharian nih dia nggak ngerokok, tapi tetap bau sih. Kapan terakhir ngerokok? Pernah kemarin sore gitu misalkan. Kok tetap bau? Berarti kan dalam artian tetap masih ada gitu. Tetap pasti ada yang bisa bikin orang lain menjadi bahaya yang dibawa sama dirinya gitu dok ya. Oke, Masya Allah. Mungkin satu pertanyaan lagi dok ya, atau ya dua dikit ya. Kan ada sekarang nama bukan dinamain sih cara atau alat untuk berhenti merokok. Ini ada rokok elektrik. Nah, itu kan kata-katanya sih nggak seberbahaya rokok. Ini benar nggak dok dari segi medis? Kemudian kan ada lagi ya, setelah elektrik ada lagi yang bukan dibakar tapi dipanaskan apa dihangatkan ya. Bentuknya gitu. Ini tentang berhenti merokok ya. Iya. Jadi ada dua cara berhenti merokok. Ada yang pertama itu langsung. Jadi putus. Ini batang rokok terakhir saya udah berhenti. Itu yang pertama. Yang kedua itu bertahap. Bertahapnya bisa dengan mengurangi jumlahnya ya. Jadi misalnya sehari 1 bungkus turun setengah bungkus, turun tiga batang, turun lagi misalnya, turun sampai berhenti. Nah, ada juga yang pindah ke yang lebih ringan tadi ya. Lebih ringan. Varian-variannya. Kadang dari nikotin dan tarnya itu memang lebih rendah. Yang elektrik tadi itu. Tapi tetap berbahaya. Tetap berbahaya. Nah, ternyata dari penelitian yang saya baca itu yang memilih berhenti langsung dan bertahap, lebih besar kemungkinan berhasil berhentinya itu yang langsung. Jadi saya mau berhenti langsung, udah itu paling besar kemungkinannya. Karena dia ya mungkin 1 minggu, 2 minggu, 2 bulan sampai 3, mungkin beberapa bulan awal lah dia tersiksa ya. Ibaratnya karena sakau lah ya. Karena kecanduan itu namanya efek withdrawal. Withdrawal tuh dia udah kecanduan sesuatu, yang kecanduannya itu dicabut gitu. Nah, jadi itu kayak pengen banget. Nah, itu memang di minggu-minggu awal sangat terasa. Jadi memang berjuangnya itu di minggu-minggu awal. Paling nggak sampai 21 hari lah. 21 hari. 21 hari tahan, kesananya lebih ringan. Kabarnya kan ada orang yang menggunakan permen dok untuk ketika kan kalau asam dan sebagainya. Bebas itu boleh nggak sih? Maksudnya berbahaya juga nggak? Boleh. Jadi caranya
tadi untuk berhenti langsung tadi harus ada alasan kuat. Alasan kuat, oke. Jadi kadang tuh seorang belum mau berhenti karena belum ada alasan kuatnya. Iya, why-nya apa nih? Why-nya apa? Kadang why-nya tuh misalnya udah punya anak nih, tadinya belum, udah punya anak, saya mau lihat anak nikah misalnya, kan masih 20 Harus tahun panjang lagi, ya umurnya. 20 tahun lagi saya masih hidup nggak? Nah, kadang pikirannya di situ, saya mau berhenti. Atau misalnya lihat temannya mati karena rokok, Iya benar. ada reason, atau misalnya dia sakit baru. Sakit. Kadang ada orang yang sadar. baru sadar, masuk rumah sakit, baru sadar. Kan harus ada alasan kuatnya. Alasan kuatnya. Bisa jadi diri sendiri, bisa dari orang lain, atau dari orang-orang yang dicintai bisa juga. Oke, Jadi itu. Nah, untuk berhenti itu dia ada caranya. Pertama delay. Jadi dia tuh menunda. Misalnya tiba-tiba pengen nih, coba tunda 1 jam. Oke. Kadang pengenannya hilang, keinginan untuk merokoknya hilang, jadi delay. Atau dia ganti. Misalnya pengen rokok, ganti permen, itu bisa. Permen itu bisa. Dan tidak berbahaya ya? Tidak berbahaya. Oke, Masya Allah. Masya Allah ya, pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, banyak banget tentunya pelajaran yang kita bisa ambil di kesempatan hari ini. Kita bahas tadi tentang rokok, bagaimana rokok ini sangat berbahaya ya untuk tubuh kita. Nggak hanya bagian paru-paru tenggorokan saja, namun bahaya untuk seluruh tubuh. Dan bisa, dalam artian mempercepat dan membantu penyakit lainnya untuk lebih parah gitu dok ya. Iya. Dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, tentang berhenti merokok tadi ya. Boleh. Mungkin terakhir dan tipsnya Iya, dok. tentang berhenti merokok tadi 4D. 4D. Oh, ada 4D apa tuh? Ada 4D. Tadi D delay ya. Delay itu tunda. Misalnya pengen merokok ya, udah memutuskan berhenti merokok nih. Pengen ya, aduh pengen banget. Delay dulu coba. Oke. Tunggu. Misal set timer 30 menit. 1 jam lah ya. Nah, itu delay, kadang nanti berjalannya waktu hilang keinginan. Ataupun mungkin delay dan mungkin melakukan aktivitas lainnya. Nah, ini ada nanti delay, kedua deep breathing, tarik nafas panjang. Oke. Tarik nafas panjang, saya kuat nggak ngerokok. Nah, tarik nafas panjang. Yang ketiga do something else, itu tadi melakukan alihkan. Jadi do something else. D yang ketiga itu do something else itu dia melakukan hal yang lain. Misalnya mau merokok nih, yaudah lari. Lari atau apalah ya, dialihkan lah ya. Iya, naik sepeda atau do something else. Asalnya tetap makan ya nggak masalah. Makan permen tadi ya. Kemudian yang keempat minum air, drink water. Yang keempat drink water, minum air. Kadang mungkin haus aja tuh, mulutnya kan kering gitu ya. Minum, ya hilang. Insya Allah hilang. Di 4D itu ya. Itu caranya, tips saya. Ada 4D pendengar Radio Kita FM. Ada delay, ada tadi lupa ya. Deep breathing. Deep breathing atau apa namanya? Tarik nafas. Kemudian do something else atau mengalihkan, dan yang terakhir drink water atau minum air. Masya Allah. Demikian pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, beberapa tips untuk bisa berhenti ya dari rokok, dan semoga ya kita doakan semuanya bagi para perokok yang berhenti, Allah mudahkan ya, dan Allah berikan kekuatan untuk bisa berhenti. Karena berhentinya merokok Anda, insya Allah bisa memberikan kenyamanan juga bagi lingkungan Anda. Gitu dok ya. Masya Allah. Dokter, terima kasih. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan demikian pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Kita akhiri perjumpaan kita ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.